Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, sehingga insya Allah hari ini kita akan belajar bersama. Semoga selalu diberikan kesehatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan dalam menuntut ilmu. Jika pada pertemuan sebelumnya kita baru taruh atau perkenalan, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki materi yang pertama, yaitu materi dimensi 3. Dimensi 3 atau yang biasa kita sebut dengan bangun ruang memiliki beberapa subbab. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 2 subbab saja, yaitu yang pertama, unsur-unsur bangun ruang. Yang kedua, yaitu kedudukan, titik, garis, dan bidang. Kita masuk ke subbab pertama, yaitu unsur-unsur bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang itu memiliki 3, yaitu yang pertama titik. Titik ini seringkali kita jumpai ketika kita akan menggambarkan suatu kurva ataupun grafik. Sebetulnya apa sih titik itu? Yuk kita cari bersama-sama. Titik merupakan salah satu unsur dari bangun ruang yang tidak memiliki ukuran maupun bentuk yang pasti. Tetapi titik pasti memiliki kedudukan. Oke. Titik dilambangkan dengan huruf kapital, yaitu A besar, B besar, atau nanti bisa kita sampai Z juga tidak apa-apa ya, tidak masalah. Yang penting dalam penulisannya yaitu huruf kapital. Terus unsur-unsur bangun ruang yang kedua yaitu garis. Garis dibentuk dari titik-titik yang tak terhingga banyaknya dan terbentang tak terhingga panjangnya pada kedua arah. Garis tidak memiliki lebar atau tinggi. Jadi garis hanya memiliki panjang, di mana panjangnya itu tidak terbatas, ya. Nah, penulisan garis bisa secara horizontal, vertikal, ataupun miring. Dan yang pasti tidak memiliki batasan panjangnya ya. Oke, selanjutnya yaitu garis dilambangkan 2 huruf kapital atau huruf kecil. Bisa kita tulis AB atau A kecil, B kecil, dan seterusnya. Terus unsur yang ketiga yaitu bidang. Oke, bidang merupakan suatu permukaan datar yang terbentang secara tak terbatas ke semua arah. Bidang tidak memiliki tinggi. Jadi bidang hanya memiliki panjang dan lebar, di mana ini ya
permukaan datar yang terbentang secara tak terbatas, artinya sangat besar, jadi tak terbatas ya, kalau misalnya baik panjangnya maupun lebarnya. Bidang dilambangkan dengan alfa, beta, dan lain-lain. Kita lanjutkan yang kelima atau yang terakhir, yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lain. Oke, kedudukan titik terhadap garis. Di sini dapat kita lihat ada dua kemungkinan dari kedudukan suatu titik. Yang pertama, bisa kita lihat titik T berada di garis G, ya, atau titik T terletak pada garis G. Yang kedua, titik T ini berada di luar garis G, atau titik T terletak di luar garis G. Oke, mudah-mudahan kalian semua paham dengan kedudukan titik terhadap garis. Oke. Kedudukan titik terhadap bidang juga memiliki dua kemungkinan, yaitu yang pertama, titik T berada di dalam bidang H. Ya, jadi suatu titik bisa berada di dalam suatu bidang. Yang kedua, yaitu titik T berada di luar bidang. Ya. Jadi hampir mirip dengan yang pertama. Kedudukan titik terhadap bidang juga memiliki dua kemungkinan, yaitu ketika titik berada di dalam bidang dan ketika titik berada di luar bidang. Kedudukan garis terhadap garis lain ada beberapa kemungkinan, yaitu di sini, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita tambahkan yang terakhir ini 4, jadinya ada 4 ya kemungkinan. Yang pertama kita bahas satu persatu. Yang pertama, garis berhimpit atau dua garis saling berhimpitan. Bisa kita lihat, yaitu garis AB berhimpitan dengan garis BC, dan ini terletak pada satu bidang. Yang kedua, yaitu garis berpotongan. Bisa kita lihat garis AC berpotongan dengan garis CB dengan titik persekutuan, yaitu di titik C. Jadi kalau ada suatu garis yang berpotongan, pasti memiliki satu titik persekutuan. Dan di sini bisa kita lihat titik persekutuannya adalah titik C. Terus yang ketiga, yaitu dua garis yang sejajar. Bisa kita lihat, ini garis P, ini garis Q. Ini bisa kita lihat saling sejajar, ya, dan ini juga letaknya dalam satu bidang. Terus bagaimana jika ada dua garis yang tidak berhimpit, tidak berpotongan, ataupun tidak sejajar dan berada di luar
bidang atau ada dua bidang yang berbeda. Oke. Kalau ada dua garis yang terletak beda bidang dan dia tidak berhimpitan, dia tidak berpotongan, dan dia juga tidak sejajar, maka dapat dipastikan pasti dua garis tersebut adalah dua garis yang saling bersilangan. Jadi syarat dua garis yang bersilangan adalah tidak berada dalam satu bidang. Kedudukan garis terhadap bidang di sini ada tiga kemungkinan ya, bisa kita lihat. Yang pertama yaitu garis terletak pada bidang, bisa kita lihat garis G berada di dalam bidang alfa, atau bisa kita sebut garis terletak pada bidang. Yang kedua yaitu ada garis H dan ada bidang beta. Garis H ternyata sejajar dengan bidang beta. Maka di sini kedudukan dari garis tersebut adalah sejajar dengan bidang. Terus yang ketiga yaitu bisa kita lihat ada garis ini, misalnya kita sebut aja garis K dan bidang Y ini. Bisa kita lihat garis K ini memotong atau menembus bidang tersebut. Jadi kalau menembus pasti ada titik persekutuan. Titik persekutuan ini bisa kita lihat ini ya, ada titik merah ini adalah sebagai titik persekutuan dari garis tersebut karena menembus suatu bidang. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke. Kedudukan bidang terhadap bidang lain bisa kita lihat di sini ada tiga kemungkinan juga, yaitu yang pertama bidang alfa berhimpit dengan bidang beta. Jadi bidang alfa sama bidang beta itu saling berhimpitan. Yang kedua yaitu bidang alfa sejajar bidang beta. Bisa kita lihat di sini, ini bidang alfa, ini bidang beta, dan ini sejajar ya. Ini gambarnya sudah sangat jelas. Terus yang ketiga yaitu bidang alfa dan bidang beta saling berpotongan. Bedanya apa dengan dua garis yang saling berpotongan? Kalau dua garis yang saling berpotongan itu nanti pasti memiliki satu titik persekutuan, sedangkan kalau misalkan dua bidang, maksudnya dua bidang yang berpotongan bukan lagi memiliki titik persekutuan, tetapi memiliki satu garis persekutuan. Bisa kita lihat ini adalah garis persekutuannya ya. Jadi ini perpotongannya di sini di garis ini, maka garis ini disebut garis persekutuan. Oke. Oke, kalau tadi udah materinya, sekarang kita coba telaah di soal. Soal ini bisa kalian temukan, kita aplikasikan baik di bangun ruang berbentuk kubus, balok, limas, prisma, ataupun bangun ruang yang lainnya. Namun pada contoh soal ini Pusat mengambil contoh di bangun ruang untuk yang bentuk kubus. Oke, perhatikan gambar kubus ini. Diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal AC dan diagonal BD. Ya, pasti kalian tahu ya, diagonal AC dan diagonal BD ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Terus coba sebelum kita masuk ke ini soal, yang disebut diagonal ruang mana? Ada 4 ya, yaitu diagonal AG,
diagonal AB, diagonal DF, dan diagonal EC. Ini adalah diagonal ruang. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, kedudukan titik O terhadap garis AE. Kita lihat, ini adalah titik O. Ini garis AE. Bisa kita lihat sangat jelas ya. O dan AE, titik O itu tidak melalui AE, atau titik O berada di luar garis AE. Maka sudah pasti kedudukan titik O terhadap garis AE adalah titik O terletak di luar garis AE. Oke, mudah-mudahan paham. Terus yang kedua yaitu kedudukan garis AB terhadap bidang EFGH. AB bidang EFGH ya. Garis AB, coba kita analisis. Garis AB terletak di bidang ABCD, sedangkan bidang ABCD ini sejajar dengan EFGH. Karena AB itu terletak di bidang ABCD dan ABCD sejajar dengan EFGH, maka dapat kita simpulkan garis AB itu sejajar dengan bidang EFGH. Jadi kedudukannya adalah sejajar ya. Jadi kedudukannya garis AB sejajar dengan bidang EFGH. Oke, lanjut. Yang C atau yang ketiga yaitu kedudukan garis AE. Kedudukan garis AE terhadap garis OH. Ya, kita lihat ini AE, ini OH. Kalau kita amati secara teliti, AE dan OH itu bukan garis yang sejajar. AE dan OH juga tidak memiliki titik persekutuan. Artinya AE dan OH juga bukan dua garis yang saling berpotongan. Terus kita lihat lagi, apakah AE dan OH itu saling berhimpitan? Jelas di gambar bukan ya. Jadi AE dan OH juga bukan dua garis yang saling berhimpitan. Maka dapat disimpulkan kedudukan garis AE terhadap garis OH adalah bersilangan. Karena apa? Tadi dua garis tersebut tidak berhimpitan, tidak berpotongan, dan juga tidak sejajar. Terus yang terakhir yaitu kedudukan titik O terhadap bidang ACH. Bisa kita lihat bidang ACH titik O. Titik O berada di garis diagonal sisi AC, sedangkan garis AC itu berada dalam bidang ACH. Maka sudah dapat dipastikan bahwa titik O kedudukannya yaitu berada di dalam bidang ACH. Oke, mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian memahami dan bisa mengaplikasikan di bangun ruang yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Untuk semakin kalian memahami tentang materi ini, silahkan kerjakan tes pemahaman di web atau aplikasi madrasah. Dan jika ada yang belum paham, kalian bisa menghubungi ustadz atau ustazah kalian masing-masing. Mungkin kita hari ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.